Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Stedi Rizal, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam Jurnalistik semester 3, saya Putri Nadila dengan NIM 166 akan presentasikan kembali dan memberikan tanggapan dari masing-masing anggota terkait materi yang kelompok 4 bawakan, yaitu filosof Ibnu Sina. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Reza Amelia Zain, dan yang kedua ada saya sendiri Putri Nadila, dan yang ketiga ada Rafadi Aiman, terakhir ada Zulkifli Nur Faizal. Baik, untuk materi pertama yaitu biografi Ibnu Sina akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi, nama asli Ibnu Sina adalah Abu Ali Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina. Nah, Ibnu Sina ini dilahirkan pada bulan Safar 370 Hijriah atau Agustus sampai September 980 Masehi di Afshana, atau yang sekarang tuh ada kota kecil di Uzbekistan. Nah, dalam dunia barat ia dikenal dengan Pangeran Dokter atau dengan istilah asing yang disebut dengan Avicenna. Masih di biografi Ibnu Sina, jadi perjalanan pendidikan Ibnu Sina sendiri itu sama halnya dengan manusia biasa, tapi dia memiliki kelebihan intelektual yang cukup luar biasa sehingga pada umur 10 tahun dia sudah mampu menguasai Al-Quran dan hafalannya serta banyak mengetahui tentang sastra. Nah, hal tersebut itu dia menyebabkan dia tuh sering dikatakan oleh manusia lain sebagai manusia yang sangat luar biasa. Terus dia juga menjadi dokter yang diakui masyarakat di usianya yang baru 18 tahun. Dan Ibnu Sina itu meninggal dengan secara wajar, artinya ia meninggal bukan karena tragedi yang tragis atau karena dibunuh, tetapi karena sakit yang ia rasakan dan ia derita, dan ia wafat pada umur 58 tahun, bertepatan pada tahun 1037 Masehi. Baik, mungkin sedikit tambahan atau tanggapan dari saya sendiri, yaitu Ibnu Sina ini memiliki pengetahuan intelektual yang sangat tinggi sehingga disebut dengan manusia yang luar biasa, dan juga memiliki pemikiran keagamaan yang sangat mendalam dengan pemikiran-pemikiran filsafatnya yang cukup mendalam juga, dan ketajaman pemikirannya ini tuh mewarnai pikiran dan penemuan-penemuan filsafat lainnya. Dan Ibnu Sina sependapat dengan Al-Farabi mengenai filsafat jiwanya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang karya-karya dari Ibnu Sina. Nah, karya dari Ibnu Sina ini tergolong cukup banyak dan mudah didapatkan. Dalam hal ini, Pendeta Gyasianawati sebagaimana yang dikutip oleh Tit de Bevres telah mengumpulkan sebanyak 276 tulisan Ibnu Sina dalam bentuk cetakan maupun manuskrip. Dari sekian banyak karya Ibnu Sina, tentu ada karya-karya yang dianggap populer yang membuat nama Ibnu Sina ini menjadi terkenal dalam kancah ilmu pengetahuan, terutama di dunia barat. Dalam hal ini, Ahmad Daudi mengatakan ada 4 di antara karya Ibnu Sina yang terpenting. Yang pertama itu ada Asy-Syifa, yang kedua ada Al-Qanun fi Al-Tib, yang ketiga ada An-Najat, dan yang keempat ada Al-Isyarat. Yang pertama ada Asy-Syifa. Kitab ini adalah buku filsafat yang terpenting dan terbesar dari Ibnu Sina, yang terdiri dari ilmu logika, ilmu geometri, fisika, dan matematika, sekaligus dijadikan sebagai ensiklopedia dalam bidang filsafat, fisika, metafisika atau ketuhanan, logika, dan matematika. Buku tersebut mempunyai beberapa naskah yang terbesar di berbagai perpustakaan baik di barat maupun di timur. Yang kedua ada Al-Qanun fi Al-Tib. Kitab ini adalah buku yang berisi tentang ilmu kedokteran. Orang barat menyebut buku ini dengan sebutan yaitu Canon of Medicine. Buku ini telah diterjemah oleh Gerard of Cremona pada abad ke-11 dengan judul Canon yang diterbitkan di Roma pada tahun 1593. Kitab ini telah menjadi rujukan di berbagai universitas barat hingga abad ke-15 dan juga dijadikan sebagai ensiklopedia kedokteran. Yang ketiga ada An-Najat.
Kitab ini merupakan ringkasan dari buku Asy-Syifa dan pernah diterbitkan secara bersama-sama dengan buku Al-Qanun fi At-Tibb dalam ilmu kedokteran pada tahun 1993 di Roma dan pada tahun 1331 di Mesir dan juga di India pada tahun 1892. Buku ini disusun kembali oleh Ibnu Sina untuk memberi penjelasan secara lebih luas dan sistematis tentang Asy-Syifa yang diberi kitab An-Najat atau kitab penyelamat. Yang keempat ada Al-Isyarat. Kitab ini adalah yang terakhir yang ditulis oleh Ibnu Sina dan paling indah dalam ilmu hikmah. Isi kitab ini mengandung banyak perkataan mutiara dari berbagai ahli pikir dan rahasia yang berharga yang tidak terdapat dalam kitab-kitab lain. Di antara uraian tentang logika dan hikmah serta pengalaman kehidupan kerohanian, kitab ini pernah dicetak di Leiden pada tahun 1892 dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Nah, dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Ibnu Sina ini mempunyai wawasan yang luas dan pemikiran yang cemerlang dari berbagai disiplin ilmu, sebagaimana yang terlihat dari karya-karyanya. Selain dari kitab-kitab yang sudah saya sebutkan di atas, masih ada kitab-kitab lain yang tak kalah pentingnya dalam rangka pembahasan khasanah pengetahuan Islam. Jelaskan mengenai filsafat jiwa atau nafs menurut pandangan Ibnu Sina. Nafs merupakan salah satu konsep kunci dalam kajian filsafat metafisika. Selain sebagai substansi utama yang menggerakkan jasad manusia, nafs juga memiliki peran dalam proses berpikir dan memahami realitas yang darinya menghasilkan sebuah pengetahuan. Pengetahuan yang dihasilkan akan membentuk cara pandang seseorang menyikapi kehidupan. Di sini Ibnu Sina memiliki 3 doktrin nafs. Yang pertama adalah nafs nabatiyah. Ya, nabatiyah itu yaitu jiwa tumbuh-tumbuhan, kesempurnaan yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup dan dengannya makhluk hidup bisa berkembang biak, bertambah dan makan. Lalu ada nafs hawaniyah, jiwa binatang untuk melengkapi seluruh kesempurnaan manusia yang dengan jiwa ini ia dapat bergerak dan berpikir. Lalu terdapat juga jiwa manusia ya yang ada di dalam diri kita. Semua daya nabati dan hewani yang tersebut di atas juga terdapat pada manusia. Kecuali itu, manusia mempunyai daya-daya lain, yaitu daya fikir. Demikian. Filsafat wujud dalam pandangan Ibnu Sina. Ibnu Sina berpendapat bahwasanya wujud mempunyai kedudukan tertinggi dan berada di atas dari sifat-sifat yang lain termasuk esensi ataupun hakikat. Pendapatnya ini ia dapatkan hasil dari memadukan pemikiran antara mutakalimin, Aristoteles dan Neoplatonisme sehingga menjadi metodenya tersendiri bagi Ibnu Sina dalam menganalisis wujud. Menurut Ibnu Sina, wujud merupakan manifestasi dari esensi. Esensi terdapat dalam akal, wujud terdapat di luar akal. Wujud dapat menjadikan esensi yang terdapat dalam akal ini menjadi kenyataan di luar akal. Itulah mengapa penting wujud. Nah, menurut Ibnu Sina ini, kaitannya antara wujud dan esensi mempunyai 3 kemungkinan. Yang pertama, yaitu esensi mumtanal wujud, yaitu esensi yang tidak boleh mempunyai wujud, atau wujudnya itu tidak boleh ada. Seperti adanya alam semesta yang lain atau kosmos yang lain di samping kosmos yang ada saat ini. Karena jika ada kosmos yang lain di samping kosmos yang ada saat ini, menandakan ada Tuhan yang lain di samping Tuhan yang ada saat ini. Yang kedua yaitu mumkinul wujud, yaitu esensinya itu boleh mempunyai wujud dan boleh juga tidak mempunyai wujud. Nah, adanya wujud itu karena diadakan dan tidak adanya wujud itu karena ditiadakan. Salah satu contohnya yaitu alam semesta. Alam semesta pada mulanya itu tidak ada, sehingga diciptakanlah oleh Tuhan menjadi ada, dan pada akhirnya bakal tidak ada lagi karena ditiadakan oleh Tuhan. Yang ketiga yaitu esensi wajibul wujud, yaitu esensi yang mesti ada wujudnya, tidak boleh tidak.
Nah, dalam kaitannya wajibul wujud ini, itu mempunyai dua macam, yaitu wajib wujud bizatihi dan wajib wujud bighairihi. Wujud bizatihi ini esensi yang ada karena itu zatnya sendiri. Wujudnya itu karena zatnya sendiri. Salah satu contohnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wujud bighairihi. Wujudnya ini ada karena diciptakan oleh wujud yang lain atau disebabkan oleh penyebab yang lain, yaitu alam semesta. Alam semesta ini ada karena diciptakan oleh Tuhan. Dari uraian yang telah saya sampaikan sebelumnya, di situ kita dapat mengetahui bahwasanya Ibnu Sina merupakan filsuf Islam yang mempunyai andil besar dan sangat penting dalam bidang ilmu pengetahuan, terkhusus filsafat, baik di dunia timur ataupun barat. Pandangannya mengenai filsafat wujud, meskipun dipengaruhi oleh mutakalimin, neoplatonisme, dan Aristoteles, bahkan gurunya sendiri yaitu Al-Farabi, itu tidak menutup kemungkinan bahwasanya Ibnu Sina merupakan seorang filsuf yang mempunyai keaslian dalam pandangannya. Selanjutnya, kelompok kami membuka sesi tanya jawab. Yang pertama ditanyakan oleh Ricky Alif Abdul Rahmat dengan pertanyaannya, kan Ibnu Sina ini sempat dituduh ateis karena berasal dari aliran Mu'tazilah, yang mana aliran ini lebih mendahulukan akal. Lalu bagaimana Ibnu Sina menanggapi tuduhan-tuduhan tersebut dan bisa tetap atas pendiriannya? Jawaban dari kelompok kami, Ibnu Sina ini sendiri tergolong ke dalam aliran Mu'tazilah karena pemikirannya menggunakan akal. Terkait banyak yang menganggapnya ateis, padahal Ibnu Sina ini mengintegrasikan gagasan dan metodologi Aristoteles, neoplatonisme dan filsafat Yunani lainnya dengan tradisi monoteistik Islam. Ia mengadopsi teori neoplatonisme, tapi dia membedakan antara Tuhan dan ciptaan untuk menghindari kecenderungan neoplatonis terhadap panteisme. Jadi ia ini tetap berada di jalan pemikirannya karena karya-karyanya lahir atas pemikirannya, dan karyanya ini masih dikatakan logis dan tidak keluar dari ajaran agama karena faktor ia tidak menghafal Al-Quran sedari remaja dan telah menjadi dokter di usianya yang terbilang masih muda, sehingga banyak karyanya yang sangat berpengaruh pada saat itu. Lalu selanjutnya ada Abriel Oktaroseta dengan pertanyaan, mengapa Ibnu Sina ini dikenal dalam dunia barat dengan nama Avicenna, dan adakah penemuan terbesarnya di dunia kedokteran selain menghasilkan karya-karya yang fenomenal seperti The Canon of Medicine. Terus pertanyaannya, mengapa Ibnu Sina ini dikenal dalam dunia barat dengan nama Avicenna? Jawaban dari kelompok kami, menurut seorang pemikir muslim Indonesia, almarhum Nur Kholis Majid, dalam bukunya Kaki Langit Peradaban Islam, nama Avicenna ini adalah sebuah metamorfose Yahudi Spanyol Latin dari nama Ibnu Rushd. Dulu penerjemahan karya-karya ilmiah Arab ke bahasa Latin dilakukan sekitar pertengahan abad 12 di Spanyol di bawah anjuran Raymond, seorang ahli arsip di kota Toledo. Penerjemahannya karya-karya ilmiah ini umumnya adalah hasil kerjasama seorang pendeta Kristen Spanyol yang tahu bahasa Latin tetapi tidak paham bahasa Arab, dan seorang Yahudi Spanyol yang paham bahasa Arab tetapi tidak tahu bahasa Latin. Dalam teknisnya, penerjemahan si Yahudi ini membaca dengan keras setiap kata-kata atau kalimat Arab dari teks buku yang diterjemahkan. Lalu dia menerangkan arti dari kata-kata Arab tersebut ke dalam bahasa
Spanyol. Kemudian si pendeta ini mengerti bahasa Latin, pada urutannya menerjemahkan kata-kata itu dalam bahasa Latin sehingga akhirnya lahirlah Avicenna. Orang-orang Yahudi ketika membaca kata-kata Arab ibnu atau anak dari, dan di sini juga berarti keturunan dari, mengucapkannya seperti kata-kata Ibrani, yaitu bahasa Yahudi yang sama artinya yaitu Aben. Maka mereka baca nama filosof kita ini dengan Aben. Kemudian konsonan B dari dahulu sampai sekarang dalam bahasa Spanyol selalu diubah menjadi V, maka jadilah Aven. Kemudian akhirnya jadi Avicenna. Dan adakah penemuan terbesar di dunia kedokteran selain menghasilkan karya-karya yang fenomenal seperti The Canon of Medicine, yaitu Ashifa. Kitab ini adalah buku filsafat yang terpenting dan terbesar dari Ibnu Sina, yang terdiri dari ilmu logika, geometri, fisika, dan matematika, sekaligus dijadikan sebagai ensiklopedia dalam bidang filsafat, fisika, metafisika atau ketuhanan, logika, dan matematika. Nah, 17 buku tersebut mempunyai beberapa naskah yang terbesar di berbagai perpustakaan, baik di barat maupun timur. Buku ini telah dicetak pertama kali di Teheran pada tahun 1303 Hijriah. Pada tahun 1956, Lembaga Keilmuan Cekoslowakia di Praha menerbitkan pasal ke-6 dari bagian fisika yang khusus mengenai ilmu jiwa, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis di bawah asuhan Jean Pacus. Bagian logika diterbitkan di Kairo pada tahun 1954 dengan nama Al-Burhan di bawah bimbingan Dr. Abdurrahman Badawi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Fatin Nurul Karisma, yaitu pertanyaannya seperti yang telah dijelaskan oleh pemakalah bahwa Ibnu Sina ini sepaham dengan Al-Farabi terkait al-wujud yang bersifat emanasioistis. Boleh tolong dijelaskan lebih rinci maksud sifat emanasioistis dari al-wujud menurut pemahaman keduanya? Jawaban dari kelompok kami yaitu perbandingan filsafat emanasi dari Ibnu Sina, yaitu dari Tuhan memancar akal pertama dan dari akal pertama memancar akal kedua, demikian seterusnya sampai akal ke-10. Menurut Ibnu Sina, akal-akal itu adalah malaikat, dan akal pertama adalah malaikat tertinggi, kemudian akal ke-10 yang mengatur bumi adalah Jibril. Menurut Ibnu Sina, akal pertama mempunyai dua sifat, yaitu A. Sifat wajib wujudnya karena ia sebagai pemancar Tuhan, dan B. Sifat mungkin wujudnya apabila dilihat dari hakikat dirinya karena ia sebagai hasil dari sesuatu yang lain. Dengan demikian, akal pertama mempunyai 3 objek pemikiran, yaitu Tuhan, dirinya sebagai wajib wujudnya, dan dirinya sebagai mungkin wujudnya. Dari pemikiran Tuhan muncullah akal-akal. Dari pemikiran tentang dirinya yang wajib wujudnya muncullah jiwa-jiwa, dan pemikiran tentang dirinya yang wajib wujudnya muncullah langit-langit tentang jiwa manusia yang memancar dari akal ke-10. Nah, menurut Ibnu Sina dibagi menjadi 3 bagian seperti yang ada dalam makalah, yaitu A. Jiwa tumbuhan atau al-nafsal nabatiyah, yang B. Jiwa binatang yaitu al-nafs al-hawaniyah, dan yang C. Jiwa manusia yaitu al-nafs al-natikah. Nah, untuk pemikiran Al-Farabi sendiri yaitu dari pemikiran akal pertama dalam kedudukannya sebagai wujud yang wajib, yaitu yang nyata. Karena Tuhan dan sebagai wujud yang mengetahui dirinya, maka keluarlah akal kedua. Dari pemikiran akal pertama
dalam kedudukannya sebagai yang mungkin dan mengetahui dirinya. Maka timbullah langit pertama dengan jiwa langit tersebut. Jadi dari dua objek pengetahuannya yaitu dirinya dan wujudnya yang mungkin keluarlah dua macam akhlak tersebut, yaitu hendaknya benda langit dan jiwanya. Dan dari akal pertama selanjutnya akal ke-10 sesuai dengan dua seginya, yaitu wajib al-wujud karena Tuhan, maka keluarlah manusia beserta jiwanya. Dan dari segi dirinya yang merupakan wujudnya yang mungkin, maka keluarlah unsur 4 dengan perantaraan benda-benda langit. Sekian pertanyaan dan jawaban dari kelompok kami.